Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Di sini saya ingin menanyakan beberapa hal tentang dilema etika yang ada di sekolah Bu Dewi. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Bu Dewi mengidentifikasi dilema etika yang ada di sekolah berdasarkan kasus yang pernah terjadi, Bu Dewi? Mengidentifikasi ya, kita kan selalu ada namanya, kita refleksi bersama dengan Bapak Ibu Guru, dengan Kak Paskombel misalnya ya. Bapak Ibu Guru menyampaikan refleksinya, evaluasinya, pembelajarannya pada tiap-tiap kelas. Misalnya guru kelas 1 menyampaikan hasil refleksi evaluasinya pembelajaran sampai kelas 6. Nah, kemarin Pak Barul juga menyampaikan ada salah satu siswa di kelas 3, anaknya yang bernama Amelia ini sering sekali tidak masuk sekolah, padahal dia siswa aktif di Jakarta tapi sudah lama nggak masuk sekolah. Kemudian Amelia ini secara kehadiran untuk syarat naik kelas itu kan 90% ya, untuk sekolah di Bija itu ternyata dia tidak memenuhi 90% kehadiran di sekolah, padahal dia nggak pernah masuk. Nah itu kan kemarin Bapak Ibu Guru Pak Barul sudah visit ya, ternyata Amel ini kondisi ekonominya memprihatinkan. Kondisi ekonominya, dia setiap malam itu membantu ibunya berjualan, kemudian dia juga membantu ibunya ngomong adik-adiknya yang masih kecil-kecil, menyebabkan si Amel ini tidak istirahat setiap malam, sehingga dia akhirnya ketiduran, paginya kecapean, dia tidak berangkat sekolah. Itu yang menjadi penyebabnya. Nah, dilemanya begini. Dalam satu sisi menurut aturan sekolah, si Amelia ini kan tidak memenuhi kehadiran 90%. Tetapi di satu sisi itu karena si Amel ini memiliki ketidakberdayaan yang dimana dia keluarganya tidak mampu, keterbatasan ekonomi, yang mana ibunya harus jualan tiap malam, dia membantu ibunya jualan, ngomong adik-adiknya yang masih kecil. Itu yang kadang jadi dilema. Kami juga sudah melibatkan beberapa pihak terkait dengan Puspaga, kemudian melibatkan komite juga, kemudian guru juga sudah berulang kali home visit. Kemudian dengan dibantu Puspaga, kemudian disarankan masuk ke panti. Alhamdulillah sekarang Amel sudah masuk sekolah lagi. Tetapi itu tadi, sebenarnya kehadiran si Amelia ini kan tidak memenuhi 90%. Tapi karena setelah Amel sudah mau masuk sekolah lagi dan dia sekarang tinggal di panti, dia lebih terjamin dan lebih diperhatikan dan dia semangat sekolah lagi, ya akhirnya kami bermusyawarah dengan Dewan Guru, si Amelia ini walaupun tidak mencapai 90% saja tetap kita naikkan. Seperti itu. Terima kasih banyak. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana dalam penyelesaian kasus ini ada keluar kompeten yang sama-sama benar, itu cara penyelesaiannya seperti apa? Ya, maksudnya gimana? Maksudnya menyelesaikan kasus dengan dua kepentingan sama-sama benar, dalam arti ini kan Amelia tidak berangkat sekolah. Ya, jadi kalau saya, kami kan tadi rapat dengan Dewan Guru juga. Aturan itu kan sudah kita buat di dalam kurikulum, juga sudah jelas sebenarnya bahwa syarat untuk naik kelas itu kan kehadiran 90%. Aturannya sudah jelas itu ya, di kurikulum ada, di aturannya sudah jelas. Amel ini tidak memenuhi 90%. Secara aturan harusnya dia tidak naik kelas.
Tetapi setelah kita rembukan dengan Dewan Guru dan Amel ini sudah ada perbaikan, sudah mau masuk lagi dan dia mau mengganti tugas-tugasnya, dia berusaha mengejar dengan teman-teman. Kedua, Amel ini kan juga anak berkebutuhan khusus, anak ABK dengan bantuan dengan tipe slow learner. Dia ABK jenis slow learner. Jadi untuk anak ABK ini kan memang tuntutannya berbeda dengan anak yang reguler. Jadi kami dari mempertimbangkan yang pertama permasalahan yang dihadapi Amel dalam keluarganya yang seperti dia jadi kurang mampu, dia terpaksa bantu ibunya. Kedua, si Amel ini merupakan anak ABK, anak berkebutuhan khusus. Asesmennya anak berkebutuhan khusus dengan kebutuhan slow learner, dia slow learner. Makanya si Amel ini butuh pendampingan lebih dari guru GBK. Dengan melihat banyak aspek dan banyak pertimbangan itu, ya kita memutuskan Amel tetap naik kelas walaupun sebenarnya secara aturan itu ya kami harus mensosialisasikan juga ke orang tua yang lain. Ini kasusnya Amel ini seperti ini juga kondisinya seperti ini. Dia juga anak ABK, jadinya pengertian dari orang tua yang lain juga. Kemudian prosedur apa yang biasanya dilakukan dalam pengambilan keputusan? Prosedur itu yang pertama kita identifikasi masalahnya dulu. Jadi ini anak kok tidak masuk sekolah, sering tidak berangkat. Apa sih masalahnya? Kita home visit, kita datang ke rumahnya, kita wawancara orang tuanya, kita tanya anaknya, kemudian kondisi ekonomi keluarganya bagaimana. Amel ini ternyata rumahnya aja sangat kasihan ya, tinggal di dekat rel kereta api, rumahnya bukan rumah permanen. Kemudian rumah itu dikatakan layak juga tidak layak, untuk hidup juga tidak layak. Jadi kondisi ekonominya sangat-sangat memprihatinkan. Jadi masalah yang dia nggak berangkat itu bukan karena dia itu nggak mau sekolah, tapi kondisi ekonomi yang membuat dia tidak bisa berangkat seperti teman-teman yang lain. Kemudian melakukan kajian situasi dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari si Amel. Kalau si Amel ini nanti tinggal kelar dia malah anaknya down, kemudian semakin terpuruk dia nggak mau berangkat sekolah, malah kasihan dari segi psikologisnya juga. Kemudian kita juga yang pertama harus berikutnya melibatkan pihak-pihak terkait seperti Puspaga. Puspaga itu pusat layanan keluarga itu ikut pendampingan dalam memberikan pelayanan ke Amel. Kemudian ada juga melibatkan dari unsur dinas, komite perlindungan anak, dan kami kemarin disarankan melibatkan panti asuhan. Jadi atas rekomendasi Puspaga, si Amel dimasukkan ke panti asuhan dan kami juga berkoordinasi dengan pemilik panti asuhan. Setelah itu kebijakannya ya setelah masuk panti asuhan tadi kan ada perubahan tuh sikapnya Amel, perilakunya Amel, kemudian dia sudah semangat sekolah lagi, berangkat sekolah terus. Tapi dengan kondisi yang sekarang, dengan kondisinya yang dulu sangat berbeda, sehingga tadi kami mengambil keputusan memberikan bantuan untuk si Amel ini bukan jangan dihukum tidak nekat, tapi kita lihat dulu tindak lanjutnya ya kita selalu awasi, kita dampingi, jangan sampai si Amel ini kembali lagi kayak dulu lagi. Tapi dengan sekarang Amel tinggal di panti, lebih terurus dari segi makan, pakaian, kemudian kedisiplinan, keaktifan masuk sekolah, alhamdulillah sekarang sudah masuk sekolah. Jelas kita selalu melakukan pendampingan dan pengawasan. Maksudnya Bu, kemudian tantangan terbesar dalam pengambilan keputusan, terutama di dalam problematika yang dalam kelas ini. Iya, tantangannya terbesar itu dalam hal penegakan aturan sekolah, yang mana harus tadi ya aturan untuk naik kelas itu salah satu aturannya adalah 90% itu harus hadir, tapi kasusnya Amel ini kan dia kehadiran di sekolah tidak mencapai 90%. Nah, itu jadi antara kepentingan
kepentingan sosialnya anak, kepentingan kebutuhannya anak agar naik, tapi di satu sisi berbenturan dengan aturan sekolah. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan masa-masa kita membutuhkan masukan dari berbagai pihak, rapat dengan dewan guru, bagaimana nih si Amelnya naik atau tidak. Jadi saya tidak bisa memutuskan sendiri, kami putuskan berdasarkan masukan dan rapat dari dewan guru. Ternyata ini kalau kondisinya seperti ini lebih baik tetap naik, dengan catatan dia harus tetap dipantau, didampingi dan diawasi. Terima kasih banyak Bu, di dalam kasus Amel ini sangat luar biasa sekali di SD Negeri Widyakasana, bahwasanya kebutuhan murid sangat diutamakan di SD Negeri Widyakasana ini. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Maaf jika banyak salah. Ya, terima kasih Pak Baru. Cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika adalah ketika itu terjadi benturan antara aturan yang berlaku dengan hal yang terjadi, yaitu dengan cara mengenali jenis kasus tersebut dan siapa yang terlibat serta dampak yang ditimbulkan. Pengambilan keputusan di sekolah saya terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan adalah saya akan mengumpulkan informasi terkait permasalahan yang terjadi, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang terjadi tersebut dari berbagai sumber, jadi tidak hanya dari satu pihak saja, kemudian menyaring masalah tersebut dari berbagai sudut pandang, diskusi dengan teman yang ada di sekolah, teman guru. Kemudian kalau itu memang melibatkan dengan imbasnya atau efeknya itu ke wali murid, maka saya akan menggandeng komite dan juga yayasan, kemudian melakukan identifikasi akibat yang ditimbulkan ketika kita memilih alternatif sebuah pemecahan masalah, dan dengan hasil kesepakatan baru melakukan pengambilan keputusan dengan pertimbangan berbagai pihak yang sebisa mungkin tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan. Prosedur atau langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah mengumpulkan informasi terkait dengan permasalahan yang terjadi, kemudian mencari sumber ataupun kayak sebuah aturan atau acuan yang menjadi dilema etika tersebut itu apa, kemudian menyaring masalah tersebut dari berbagai sudut pandang, diskusi dengan guru kelas dan juga partner kerja di sekolah begitu, kemudian melakukan identifikasi akibat yang ditimbulkan ketika kita memilih alternatif pemecahan masalah, kemudian melakukan pengambilan keputusan dengan cara tidak terburu-buru. Jadi kita analisis dulu, kita petakan dulu, kemudian kita cari solusinya bersama-sama. Hal-hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu adalah
bahwa keputusan yang saya hasilkan itu bukan keputusan saya sendiri, tetapi merupakan hasil pertimbangan dan kesepakatan setelah saya itu berdiskusi dengan teman, meminta pendapat, dan juga menyaring benar-benar informasi itu tidak hanya dari satu sumber, tetapi juga dari sumber yang lain, sehingga sudut pandangnya menjadi tidak hanya di satu sisi. Kemudian itu akan lebih efektif ketika menghasilkan sebuah solusi yang tidak akan merugikan salah satu pihak. Selain itu, keputusan itu merupakan keputusan bersama ya, keputusan yang terbaik begitu, bukan hanya keputusan final karena saya seorang kepala sekolah mentang-mentang begitu terus kemudian saya memutuskan sendiri tanpa meminta pertimbangan kepada orang lain. Hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah ketika itu ada benturan dengan aturan yang sudah disosialisasikan. Kadang-kadang juga munculnya konflik batin ya dari dalam diri sendiri ketika itu permasalahannya agak berat dan juga menjadikan sebuah kayak buah si malakama gitu. Artinya kalau kita salah langkah kita bisa memicu hal yang salah gitu, itu akan menjadi sebuah tantangan untuk mengambil keputusan secara bijak. Kemudian kadang juga muncul terbesit gitu, efek apa ya yang nanti akan ditimbulkan dan apakah itu akan berimbas kepada yang bersangkutan secara adil, seperti itu. Sehingga tantangannya bahwa mengambil keputusan itu tidak mudah karena itu akan terjadi semacam kayak benturan, tetapi dengan sinergi ataupun berbagai pertimbangan mungkin tantangan itu akan bisa terselesaikan dengan baik dan tersolusikan dengan tepat. Untuk tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu adalah bahwa ketika itu permasalahannya terjadi ya harus kita selesaikan secara segera, meskipun dalam tanda kutip tidak buru-buru, tetapi tidak membiarkan peristiwa tersebut terjadi secara berlarut-larut karena efeknya nanti juga kurang baik, akan menimbulkan kesalahpahaman yang semakin lama ini semakin meluas gitu ya, sehingga pengambilan langkah ataupun solusi itu harus segera dilakukan gitu. Kalau misalnya itu sangat urgent, maka itu tergantung dari tingkat keurgenitasnya itu seperti apa. Jika memang itu masih bisa diredam dan juga bisa apa ya, kayak kita cari secara pelan-pelan, oke, kita cari secara pelan-pelan dulu, kita selesaikan secara lingkup kecil dulu. Cuman kalau itu sudah agak luas, maka ya meskipun tadi ya dalam tanda kutip tidak buru-buru, tapi segera menyelesaikan dan menemukan solusi itu akan lebih bisa terlaksana dengan baik. Jadi tidak terjadwal. Ketika masalah itu memang terjadi di sekolah, ya mau nggak mau kita harus menyelesaikan dengan bijak. Untuk faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu saya mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika adalah partner kerja ataupun sinergitas yang sangat kuat di sekolah, bahwa dalam menggali ataupun menemukan solusi sebuah masalah itu bukan hanya hak dari kepala sekolah ataupun beban itu ditanggung oleh kepala sekolah, meskipun nanti final keputusannya dari kepala sekolah, tetapi saya selalu mengatakan pada teman-teman bahwa apa yang saya putuskan itu bukan keputusan saya sendiri, tetapi merupakan mufakat dari berbagai pihak untuk mencari sesuatu yang terbaik gitu. Kemudian ada partner teman, guru yang memang memiliki karakter masing-masing, tetapi mereka untuk hal-hal tertentu memang punya cara pandang dan sudut pandang yang berbeda, yang ketika itu disatukan itu akan menjadi sebuah misi ataupun pandangan yang bisa menjadi salah satu alternatif solusi yang terbaik ketika kita menemukan sebuah permasalahan. Selain itu juga ada pihak komite, yayasan, dan paguyuban orang tua. Ini itu akan menjadi, bukannya akan ikut menentukan, tidak, tetapi akan menjadi salah satu unsur yang dapat dipertimbangkan ketika kita menemukan permasalahan yang sangat rumit.
Pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman saya mengambil keputusan dilema etika adalah bahwa seorang pemimpin itu bukan orang yang harus diktator gitu ya, bukan orang yang punya hak kekuasaan berlebih gitu. Kalau di kami ada tripantangan ya, pantang menyalahgunakan kekuasaan. Jadi meskipun keputusan terakhir atau finalnya itu di kepala sekolah, tetapi bahwa seorang pemimpin itu tidak boleh buru-buru ketika kita mendapatkan permasalahan. Kemudian kita juga dituntut untuk bijak, untuk sabar, dan juga mencari solusi dari yang terbaik supaya nantinya kondusivitas yang ada di sekolah itu tetap terjaga. Bu Nadia selaku Kepala SMK Negeri 3 Kasihan Bantul. Untuk kesempatan ini saya Pak Arno, Pak Firda, saya Bahrul, Bu. Cek Angkatan 11 akan mungkin nanti banyak itu tentang kaitannya dengan pengambilan pusat berbasis kebijakan ini ya. Mungkin yang selama ini Ibu lakukan dalam rangka proses untuk melakukan keputusan besar mungkin ada identifikasi kasus dulu, apakah itu dilematika ataukah itu rujukan, mungkin langkah yang bisa dilakukan Bu Nadia seperti apa Bu, bisa menceritakan. Oke, perkenalkan saya Nadia, saya Kepala SMK Negeri 3 Kasihan Bantul, dan kebetulan mungkin saya termasuk yang 5 guru penggerak SMA SMK di daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah diberi kesempatan untuk menjadi kepala sekolah ya, karena mungkin kalau yang lain yang SD SMP sudah cukup banyak, tapi kalau yang SMA SMK ini satu provinsi ini baru ada 5, dan mungkin saya itu juga merupakan salah satu dari 5 itu yang lintas apa ya, yang tadinya dari guru SMA ke SMK. Dan mungkin ada satu lagi, ada teman saya yang dari SMK ke SMA. Nah, itu jelas akan mempengaruhi bagaimana seorang kepala sekolah ketika dihadapkan suatu permasalahan yang dihadapi. Karena kalau mungkin kalau saya itu ditempatkan di SMA, setidaknya kan saya memiliki basicnya. Jadi ibaratkan orang mau naik tangga itu saya sudah berada di tangga ke-5 lah, kalau saya dari SMA ke SMA. Tapi ketika saya dari SMA ke SMK, itu ibaratkan saya itu mau naik tangga dari 5 ke 10 itu saya berada lagi di posisi 3. Artinya apa? Saya memang perlu untuk mengidentifikasi. Jelas permasalahannya ini jauh berbeda antara SMA dengan SMK. Jelas visinya saja kan jelas sudah berbeda ya antara SMA SMK. Memang permasalahan sebagai seorang guru penggerak itu justru yang sulit itu ketika menemukan permasalahan ini. Jadi ketika kalau pembelajaran di modul 1, modul 2 itu masih berkutat ke pembelajaran. Tapi kalau sudah di modul ketiga, ini memang kita disiapkan sebagai pemimpin pembelajaran, khususnya sebagai kepala sekolah. Maka ketika saya menghadapi permasalahan, memang yang saya identifikasi apakah permasalahan ini mengandung dilema etika, itu pasti. Karena itu yang win-win solution. Artinya solusi ini tuh baik atau tidak itu kita harus paham dulu, ini ada dilema etikanya atau tidak. Itu udah pasti, itu yang pertama yang wajib kita pikirkan ketika saya ini mau A
nanti berdampak seperti apa. Ketika saya mengambil keputusan B berdampak seperti apa. Itu kan sebenarnya dilema etika yang perlu kita paham. Maka yang paling utama memang yang harus kita pikirkan, ada nggak ini dilemanya. Tapi kalau ini benar salah pasti Pak itu udah, nah itu lebih mudah. Artinya sudah secara umum orang lain itu bisa memahami ketika saya mengambil ini ada masalah, putusannya sudah tahu jawabannya. Artinya orang secara umum itu sudah pasti ini pasti solusinya. Tapi ketika ada suatu masalah, ketika saya memberikan solusi ini, dampaknya seperti apa? Solusi ini dampaknya seperti apa? Itu namanya dilema. Dilema itu kan belum pasti apa yang kita ambil ini nanti benar dan diterima secara keseluruhan. Oke, terima kasih Bu Nadia. Mungkin dalam proses tadi yang menentukan presiden misalnya itu sudah masuk suatu dilema etika ya Bu ya. Terus kira-kira Bu Nadia dalam proses menjalankan keputusan yang ada kasusnya tadi, kira-kira seperti apa Bu? Karena dua-duanya mengandung hal yang benar gitu ya. Nanti seperti apa yang Bu Nadia telah laksanakan? Ini karena saya awalnya baru ya, ketika ada suatu permasalahan, pasti yang pertama saya mengumpulkan tim manajemen. Seorang kepala sekolah itu mau tidak mau dan menurut saya wajib ada ring 1. Ring 1 itu teman-teman, karena saya itu membawai sekitar 120 guru karyawan, itu tidak mungkin semuanya mereka tidak mungkin semuanya, walaupun kita akan bertindak adil, tapi tidak mungkin 120 itu akan kita libatkan. Jadi yang pertama kita harus menetapkan ada ring 1 itu harus ada. Ring 1 itu teman-teman yang khususnya di manajemen. Karena saya di sini baru, apalagi guru penggerak itu juga menurut saya disiapkan sebagai kepala sekolah itu di tingkatan manajemen. Kalau sistemnya hanya daring ini itu kurang. Minimal itu ada 1 semester itu untuk memang diterjunkan mengikuti kepala sekolah, maksudnya magang gitu loh, magang mengikuti induksi itu perlu minimal 1 semester itu menurut saya perlu, karena ketika saya di sini itu sebenarnya yang saya terapkan, ilmu yang saya dapat itu bukan dari guru enggak, ya memang ada dasar-dasarnya kayak dilema, tapi ketika sudah praktek itu justru ketika saya sebagai bakal kurikulum sebagai, jadi bukan ya secara teorinya bisa, tapi ketika dipraktekkan menurut saya belum siap. Jadi yang pertama saya pastikan diskusi dengan manajemen itu yang kita percaya, minimal ya bakal kurikulum, bakal kesiswaan, bakal humas, bakal sarpras, BMM dan SDM. Kami memiliki ditambahi KTU ada 7. Ini biasanya kami berunding dulu. Ketika ada permasalahan itu harus kita rundingkan. Kira-kira ini keputusannya baiknya seperti apa? Mengandung dilema enggak? Misalkan ini ada apa ya? Kadang kan kita ini aturannya seperti ini. Kemudian kita kasihan seperti ini kan, berarti ada dilema antara peraturan dengan rasa kasihan, gitu ya. Kemudian kita juga harus berpikir jangan sampai hanya ini selesai di awal. Jadi kita harus memikirkan ini jangka panjang dan jangka pendek. Kalau saya yang pikir itu aja. Ada peraturan dengan kasihan itu memang harus kita iya, karena kasihan ini subjektif. Padahal kita kan membawai banyak orang, harus bersifat objektif. Tapi ketika peraturan kita terapkan kok ternyata ini juga mempengaruhi hajat hidup orang, itu juga harus kita pertimbangkan. Dan kita juga membawai sekolah. Sekolah ini tidak hanya berlangsung saat ini. Kita juga harus mempertimbangkan bagaimana perkembangan sekolah ini untuk ke depannya. Artinya tidak berpikir untuk hanya ini selesai, tapi tidak memikirkan untuk keberlanjutan dari perkembangan sekolah. Baik, banyak terkait dengan tadi adanya tim ring 1 yang nanti dan nanti ada untuk semacam konsultasi dan nanti untuk komunikasi gitu ya. Nah, mungkin bisa kita minta satu
kasus mungkin yang nanti itu Iya. lakukan, terus langkah prosedur pasti seperti apa yang bisa kita laksanakan itu nanti. Iya. Nanti bisa Ya, sebenarnya ini juga sudah pernah terjadi di sekolah saya yang lama. Oke. Tapi ketika saya kok belajar dari sekolah saya yang lama, itu kan ini kasusnya. Ada, kita itu kan mempekerjakan pendanaan di sekolah itu kan ada dana BOS, APBD, dan sumbang. Sebenarnya semuanya memiliki pertanggungjawaban yang sama karena semuanya uang ini adalah uang masyarakat. Walaupun APBD kan juga asalnya juga masyarakat, jadi maka kita harus mempertanggungjawabkan. Nah ini kasusnya di sekolah saya lah, yang lama dengan sekolah saya yang ini, yang baru ini, ada suatu pegawai. Pegawai ini usianya sudah 72 tahun. Berarti kan secara kepegawaian, secara aturan Ya sudah tidak, harusnya sudah purna. Di aturan komite pun kita tidak boleh mengangkat dengan umur, kalau guru kan 60, maksimal kan 60 tahun. Kemudian kalau karyawan kan 58 tahun. Nah, tetapi apa ya? Kalau sebenarnya lebih ekstrim di sini Pak, masalahnya. Jadi karyawan saya ini, beliau itu tidak memiliki keluarga. Maksudnya keluarga inti, tidak punya istri, tidak punya anak. Jadi beliau itu sudah mengabdi di sini sejak lama lah. Jadi tidur pun di sini. Nah, jadi sudah jam malam. Artinya beliau ini sudah apa ya, dari mungkin sudah sampai 5 periode kepala sekolah lah mungkin gitu ya. Pokoknya dia yang mengetahui. Nanti kalau bapak lewat itu biasanya beliau itu nyabrangkan di sana. Nyabrangkan. Artinya di situ di lain sisi dia pengabdiannya luar biasa. Kesetiaannya luar biasa. Nah itu kan. Tapi di lain sisi kalau aturan kan jelas sudah menyalahi, ya sudah menyalahi. Kalau belas kasihan jelas belas kasihan karena itu sudah saya kan. Sebenarnya permasalahan itu dimunculkan oleh manajemen itu ketika saya di bulan kelima. Karena itu sudah diselesaikan oleh 2 kepala sekolah sebelumnya, itu nggak berhasil. Artinya dipulangkan, kan dia masih punya adik dan kalau adik masih punya, tapi kalau keluarga ini nggak punya. Nah, akhirnya dipulangkan tapi balik lagi. Balik lagi kan, nah, terus akhirnya ada, yaitu kalau saya berprinsip pengalaman di sekolah saya yang lama, kan itu dikeluarkan langsung tuh. Tapi kan ternyata itu menimbulkan apa ya, sakit hati. Nah, itu loh, sakit hati. Menurut saya itu menimbulkan sakit hati. Nah maka solusi saya ketika di bulan Juli itu harus perpanjangan kan. Juli itu kan harus perpanjang. Dia mau tetap diangkat atau enggak, itu kan saya harus memutuskan itu. Bulan Juli itu sudah di lain sisi, wah Bu ini kalau depresi bahaya, nanti bisa diri ya agak sedikit ya. Dia kan sampai dulu katanya loh ya, dulu itu sempat juga mau dikeluarkan, mau mengancam diri apa kayak gitu kan, sudah ngeri kan ya. Maksudnya nanti agak disebut aja ya ketika seperti itu. Saya juga sudah waktu itu juga bingung, wah gimana, kami juga takut juga. nanti kalau kejadian, karena dia nggak punya saudara siapa-siapa, kalau malam tidurnya cuma di lobi kan saya bisa lihat CCTV itu. Wah saya juga bingung gitu waktu itu. Terus akhirnya saya berpikir, sementara saya tidak mau itu terjadi yang dia harus diwaspadai. Maka di bulan Juli itu saya, Juli sampai Desember, beliau itu saya daftarkan di outsourcing. Sebenarnya itu juga nggak boleh. Jadi saya tidak tidak membayar pakai dana komite. Secara resmi dia sudah tidak pegawai kami, tapi masih di pekerjaan di sini. Tapi saya ikutkan outsourcing. Jadi walaupun di outsourcing itu juga sebenarnya nggak boleh karena sudah melebihi 60 tahun. Tapi seiringnya berjalan kami panggil pelan-pelan, maksudnya kami dekati. Jadi masih ada waktu Juli sampai Desember ini. Maksudnya outsourcing itu sebenarnya bukan penyelesaian akhir, tapi
saya pengen menjajaki, artinya orang dilepas itu diturunkan itu berjenjang, yang tadinya di tanggal 5 turun 4 orang langsung dijelek gitu ya 4. Nah, waktunya berjalan kami deketi, ya pokoknya kami mencari informasi, kemudian saya mendekati teman-teman delalai juga saya tunjukkan itu teman-teman yang sudah pada purna, ini sekarang guru karyawannya sudah muda-muda semua, artinya dia kan sudah nggak punya circle kalau seperti itu, artinya teman-temannya itu kan akhirnya sendiri. Nah, karena kebetulan kemarin itu ada yang purna itu 3, maksudnya yang sepuh-sepuh itu sudah purna, otomatis kan dia terus saya deketi, dan terakhir alhamdulillah di bulan September atau Agustus itu kami deketi, kami sudah kayaknya sudah aman, terus kami panggil, pokoknya besok mulai Januari sudah tidak diperpanjang baik di sekolah maupun secara outsourcing. Jadi sekarang statusnya masih ikut outsourcing, tetapi dia sudah saya panggil, dia bersedia besok mulai Januari sudah tersedia untuk. Jadi artinya ini masih tahap, jadi tapi beliau sudah tahu bahwa besok mulai Januari sudah tidak di outsourcing. Itu pun juga nggak mau. Outsourcing itu juga nggak, secara hukum dia salah mau pekerjaan dengan umur melebihi itu. Gitu. Nah itu memang agak lama saya mempelajarinya itu nggak kami juga itu kalau dengan ini nanti terus mengancam gini ya, itu kan juga harus jangka panjang sama pendidikan. ya, karena kalau saya perpanjang terus itu juga secara sekolah nanti dimereke yang lainnya yang sudah purna itu kalau dipikir semuanya nggak mau pensiun gitu. Kalau yang kan nggak mau, itu saya juga berpikir bahwa itu harus jangka panjangnya agar tidak terulang lagi, artinya tetap tak gaji terus, maksudnya tetap saya angkat sebagai pegawai, itu akan memberi dampak yang tak bagus. Nanti yang lainnya pengennya semuanya masih Enggak intensi. Nanti kalau mau wawancara dengan dia Siapa ya? itu penjaga malam sekarang. Ya, lalu dari kasus-kasus ya tadi hal-hal apa saja sih yang sudah dianggap itu efektif dalam pengambilan keputusan? Yang saya anggap efektif ya, yang pertama kita harus memahami seorang kepala sekolah sebagai pimpinan itu ya harus memahami adanya dilema etika, itu harus paham. Dan itu dulu kepala sekolah itu ya sebenarnya cuma mungkin bahasanya bukan dilema etika tapi apa gitu. Jadi sebenarnya saya ketika wawancara dengan kepala sekolah yang lama-lama itu, oh ini dia pelajarannya ini sebenarnya sudah diberikan, cuma namanya mungkin enggak tapi sebenarnya mereka sudah diberi ketika pembukaan CKS. Terus yang kedua ya kita harus jangan terburu-buru, yang pasti tidak boleh terburu-buru segera memutuskan. Tapi ketika itu putusan segera, kan ada terkadang kita tidak bisa menunggu, harus diputuskan saat ini, jangan diputuskan sendiri. Ketika memang sebuah masalah itu harus secepatnya diputuskan, itu jangan sampai diputuskan sendiri. Karena Bapak, Ibu, dan guru karyawan selain kepala sekolah itu pun juga jangan sampai ditinggalkan, nanti malah berat sendiri. Tapi ketika kita mengambil ya itu saya dapatkan ketika di SMA. Artinya belajar itu kan, guru kepala sekolah itu kan juga menghibur. Artinya ketika mengambil keputusan mesti melibatkan banyak orang, walaupun itu aslinya pendapat kita, tapi bagaimana jangan sampai diputuskan sendiri. Nanti bisa gitu ya. Artinya gitu, jangan sampai ya gegabah, artinya terburu-buru, kalau itu masih perlu ada waktu. Terus jangan frontal. Jangan frontal itu ya walaupun ini mengandung dilema tidak sesuai aturan, tapi ya
aturannya tadi dia diangkat sebagai PTT, digaji dengan komite, diturunkan dengan outsourcing. Artinya ketika ada temuan, ada peraturan yang diserahkan outsourcing, ya bukan. Artinya peraturan itu ya pelan-pelan gitu. Dan insya Allah besok Januari sudah diangkat sebagai. Karena itu juga dampaknya nggak bagus. Dan kalau frontal juga nggak bagus, karena doa orang itu sakit hati itu bahaya juga. Walaupun kita hanya sebagai itu namanya dilema antara peraturan dan belas kasihan. Padahal nanti kalau kita menerapkan peraturan, yang kasihan kepala sekolahnya, didoain nggak baik-baik. Ya, kasihan juga. Jadi sebenarnya yang perlu dibelas kasihani malah kepala sekolah. Ya, peraturan dan belas kasihan itu bisa ada dua loh. Entah yang dibelas kasihan itu ya, orang yang atau lagi emang harus dipisahkan ya. Iya, malah belas kasihan. Nanti kan jadian apa ya diungkap dalam diskusi itu terjadi. Terjadi. Orang yang terintimidasi itu kepala sekolah. Saya itu tidak mudah di sini. Saya menerapkan peraturan ini dengan murid ya. Saya itu tidak memberi tambahan jam, tidak. Pokoknya saya cuma KBM sesuai jadwal. Artinya kalau di SMA biasa sesuai jadwal. Masuk jam 7, pulang 15. Tidak biasa untuk anak-anak SMA. Apalagi di sini ya. Biasanya masuk jam 9, pulangnya di TikTok ada jam 13 terus sekarang kan tak tutup tuh pintunya. Itu juga, itu kan aku nggak kabar. Itu juga nggak mudah. Saya itu sempat dia dengan anak-anak perundungan banyak, maksudnya poster-poster. Ya, makanya ketika sebenarnya saya itu sudah diwawancarai dari Depok terkait ya ini seberapa kesiapan guru penggerak untuk jaringan literasi. Kalau Pak Kakao mungkin wis oke, tinggal 4A wis alas. Lagi gimana nanti di skip aja mana. Kalau dalam pengambilan keputusan tentunya pasti ada tantangan-tantangan. Iya. Kira-kira tantangannya apa sih? Namanya tantangan itu kan beda ya dengan hambatan. Kalau tantangan saya, apapun keputusannya, yang pertama saya menjunjung tinggi peraturan. Walaupun untuk menuju ke peraturan itu ya tadi tidak harus 100%, tapi saya mau menuju ke sana. Apapun hambatannya, tetap kita itu sebagai ASN harus taat peraturan. Contohnya yang tadi ya, kan tetap saya harus mentaati yang namanya pegawai maksimal 58, guru maksimal 60. Udah, itu kan aturan. Walaupun untuk menuju itu harus perlu strategi. Tapi tantangan saya ya apapun kalaupun tidak tercapai saat ini, tapi kita harus berorientasi menuju ke sana. Kebijakan ini berbasis aturan. Iya, namanya kita ASN loh. Kalau nggak sesuai aturan kita ya benar dong. Nah, yang perlu dikasihani apa? Iya, saya ini contoh jam kerja jam 07.00, pulang 15.30. Apakah di tengah-tengah ini gurunya nggak pada pergi? Kan harus kita tantangan itu harus ada. Bagaimana saya awalnya saya buat ada komitmen ya kayak kesepakatan jelas itu. Jadi ketika bulan Juli Bapak Ibu guru karyawan membuat komitmen, entah dia mau melanggar atau sendiri, kan dia yang melanggar. Nanti ada saya buat komitmennya. Jadi tantangan saya apapun keputusan dan kebijakan yang saya ambil berorientasi ke peraturan. Walaupun tersiap-siap itu perlu memang proses ya, perlu proses, perlu prosesnya. Tapi tantangannya ya itu
pokoknya apapun harus menuju ke penegakan peraturan, karena entah ini sekolah seni, entah sekolah gurunya seni, tapi kan kita semua ASN Pemda. Tidak ada perbedaan, entah dia guru seni rupa, enggak, pokoknya kita ASN Pemda dengan peraturan yang sama. Sama dengan murid, ini SMSN. Aduh, sekarang selama SMSN masih di bawah Direktorat SMK, ya udah kita ikuti. Masuk jam 7, pulang 15.15, gerbang tutup 15 sesudah dan 15 sebelum itu baru pulang. Apapun yang terjadi, ya walaupun tarik ulur, tapi jangan sampai kalah. Maksudnya ya kita tetap menuju ke sana. Intinya itu. Saya loh yang prinsip saya itu apapun tetap orientasinya aturan, ada regulasi yang kita. Lalu dalam menyelesaikan kasus tersebut, biasanya Ibu memiliki prosedur atau membuat jadwal penyelesaiannya bisa? Oh ya jelas. Sebenarnya kalau jadwal tertulis enggak, tapi agenda itu pasti. Agenda itu kepala sekolah itu penting ya. Artinya nanti kapan harus sudah selesai itu ya harus ada diagendakan. Seperti saya mendapatkan kasus itu kan tahun bulan April, nah, berarti karena harus perpanjang di bulan Juli. Nah itu kan harus ada timeline-nya, dan saya juga Januari harus sudah clear, maksudnya harus sudah menuju peraturan ya selesai. Jadi penyelesaian itu ya memang harus ada penyelesaian separuh dulu baru. Ya, terima kasih banyak. Faktor pendukung dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dari etika. Nah itu apakah dari tim manajemen saja atau ada yang lain untuk faktor pendukungnya seperti itu? Ya, yang pasti kalau jadi kepala sekolah itu menurut saya range 1 itu harus dilibatkan. Dan yang pertama tahu, dan itu tidak harus yang sefrekuensi kita. Justru jangan hanya yang klik dengan kita, justru malah yang tidak klik itu libatkan. Dan jangan misalkan si ini Pak ini dia mengerjakan ketugasan kurang maksimal, terus tidak bekerja, jangan, dia akan senang tidak ada pekerjaan kok, tapi justru beri pekerjaan lagi. Iya, tapi kita harus rajin memantau. Saya itu paling sekep untuk WA, Japur itu hampir semuanya tak jawab. Jadi yang 1 itu jangan hanya yang sefrekuensi, artinya yang memahami kita. Justru kalau orang-orang yang tadinya tidak paham itu harus kita rangkul, harus kita ikutkan bahwa sesulit ini, dia tidak akan menyamakan terus, karena memang sulit. Iya, misalnya ini, tanya satu-satu. Tadi kan punya 7, satu pendapatnya gimana. Ketika saya mengolah, ini loh masalahnya adalah ketika saya mau mengambil ini dilemanya ini, saya memutuskan ini dilemanya ini. Tanggapan 1, tanya semua satu-satu. Terus setelah tadi jangan secara umum, jadi harus 1. Nah itu saya dapatkan selama di sekolah saya yang lama, bagaimana memanage itu. Kan kita dipaksa untuk mengeluarkan. Ketika kita sedang mengeluarkan, kita tahu akan isi dari Bapak Ibu guru dari manajemen sendiri itu bagaimana. Jadi bisa merangkul semuanya. Iya, justru malah jangan yang tidak begitu jangan terus dihilangkan. Malah itu dia akan menguat, dialah yang akan merepotkan kita. Luar biasa sekali dari pengalaman Ibu tadi. Di sini juga saya masih butuh banyak belajar, karena saya pikir wah permasalahan kepala sekolah ternyata di SMK juga luar biasa. Nah ini pengalaman yang paling berkesan yang bisa di-share Ibu kepada kami tentang dilema etika yang terjadi dan bagaimana kita menguatkan sebagai calon pemimpin pembelajaran seperti itu. Ya, yang paling yang ada itu juga ya, kalau menurut saya sebenarnya saya itu belum merasa berhasil itu dengan anak-anak,
Tapi kalau dengan Bapak Ibu guru insya Allah ya, maksudnya mereka lebih, menurut saya loh ya, karena menurut saya belum tentu nanti menurut Bapak Ibu guru benar. Kalau saya itu lebih mudah untuk memberikan apa ya, pemberitahuan, misalkan Bapak Ibu guru sekarang jam kerja jam segini, itu lebih mudah karena mungkin Bapak Ibu guru sekarang itu kan juga sudah muda-muda, tidak seperti apa ya dulu. Maksudnya saya itu sudah berada di apa ya, yang di atas saya itu nggak banyak itu, sudah nggak banyak seperti dulu. Ya, yang senior itu artinya yang sudah memahami apa ya peraturan regulasi itu sudah cukup. Tapi kalau dengan anak-anak ini saya kok kurang apa ya, karena ya banyak apa ya, banyak anak ya, jadi saya anak saya itu hampir 1.100 kan, dari 1.100 orang ini kan juga bagaimana mencari kemauannya mereka itu kan ya agak sulit. Jadi kalau tantangan saya yang terberat itu yang justru anak-anak. Tapi ya saya seiringnya jalan mungkin ya memang saya harus memahami bahwa karakter anak-anak kami itu memang beda. Jauh kalau SMK dengan SMA itu jauh beda. Apalagi di sini SMK seninya apa? Seni rupa gitu. Jadi ya jelas berbeda karakternya. Jadi kalau di tantangan terbesar saya ya dengan anak-anak. Menurut saya kalau anak ini belum berhasil lah, karena saya masih anak ini menerima yang masih apa ya, jam 7.15 itu ya yang masih telat itu ya sekitar 50-an lah. Ya, kalau dulu masuk itu jam 9 itu baru mulai, nanti jam 1 wis pulang. Sekarang kan Jadi pengalaman yang paling susah itu tentang mengatasi peserta didik itu. ya apa ya, merangkul anak ini yang belum, karena kayaknya mereka juga belum mau menerima, karena tahu basic saya itu dari SMA itu mereka itu masih apa ya, belum mau menerima gitu. Tapi ya langkah saya tidak akan merubah kurikulum apapun. Yang penting anak-anak itu cuma disiplin. Menurut saya disiplin itu baik di SMA SMK itu dibutuhkan. Karakter disiplin kita mau kerja dimanapun, kalau nggak disiplin itu tetap nggak anu. Siapa yang mau membayar yang anak bangun jam 9? Sekarang jam 7 aja kita sudah di Jakarta itu jam 6:30 sudah sampai kantor semua. Mau seperti apa? Tapi itu belum berhasil. Menurut saya belum berhasil. Tapi kalau Bapak Ibu guru, insya Allah sudah. Sudah. Baik, Bu Nadina, terima kasih untuk wawancara pada kesempatan pagi siang hari ini. Banyak hal, banyak ilmu, dan banyak pengalaman yang kami pada luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu katakan nanti bisa kita laksanakan nanti ke depan kita pembelajaran dan atur sang ini dan pada kesempatan wawancara pada hari ini menjadi rahmat kita semua dan beribadah. Kita aja terima kasih. Kita akhiri ya sesi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.